Tunjangan anggota DPR yang melejit, potret warga miskin masih mudah dijumpai. Bahkan di lokasi yang tak jauh dari kompleks parlemen. Kehidupan anggota DPR dan warga miskin bagai langit dan bumi di saat DPR justru seharusnya jadi cermin dan perwakilan bagi rakyat. Kalau tiap hari dijual uangnya nggak ada. Kalau satu karung gini nggak ada 20.000, nggak ada. Paling ya semua nih, kalau dibersihkan paling dapat bersih lah 15.000. Jadi saya mauannya jualnya seminggu sekali. Iya, biar kelihatan uangnya, rasanya kalau kelihatan uangnya bahagia hatinya gitu. Kehidupan Hapsah tidak pernah jauh dari kata perjuangan. Perempuan usia 63 tahun ini sehari-hari bekerja sebagai pemulung. Baginya, plastik, botol mineral, dan kardus bukanlah sampah, melainkan barang yang bisa jadi rupiah sekadar untuk menyambung hidup. Hapsah tinggal di rumah seadanya, berukuran 2 kali 2 meter. Tinggi atap rumahnya bahkan hanya setinggi tubuh tuanya. Lokasi rumahnya bersebelahan dengan rel kereta di kawasan Pejompongan. Sehari-hari, Hapsah memulung di kawasan Pejompongan hingga Selipi. Ia harus berangkat subuh agar bisa mendapatkan lebih banyak barang. Oh, di sini disimpan ininya ya? Iya, ini. Walau berangkat lebih dulu dari terbitnya sang surya, namun nyatanya perempuan yang kerap disapa Nenek Aca ini seringkali tidak membawa pulang uang. Ia biasanya menjual barang hasil kerjanya seminggu sekali. Tapi dengan kondisi ekonomi yang sulit, Hapsah harus berhadapan dengan kenyataan. Barang hasil memulungnya justru dihargai lebih rendah dari biasanya. Tetapi Hapsah memilih tidak menyerah. Tadinya 2.000, sekarang 1.500 gitu. Terus tutup begini nih. Tadinya 2.000 sama sekarang 1.500. Ininya aja udah 5.000. Jadi ya guyurlah pelan-pelan biar ada hasil. Semua harga naik. Saya tetap nggak nyerah. Kalau saya nyerah, saya makan apa? Ntar ngasih anak makan apa? Ngasih cucu. Kadang semalam aja dia nelpon, "Nenek, atuh tutunya habis loh," katanya. "Ayah lagi atit, ndak punya uit." "Aku minta uit, Nek, beli tutu." "Ya udah, ntar dulu nenek turun. Kan saya lagi main di rumah kakak situ. Ntar nenek pulang dulu ya, tapi nenek uangnya nggak ada banyak, sedikit aja 50 aja ya." Bagi Hapsah, pilihan memulung masih lebih baik ketimbang orang yang meminta-minta belas kasihan. Namun kehidupan Hapsah bagaikan langit dan bumi dengan kemegahan dan kemewahan hidup yang diberikan bagi anggota DPR penyandang gelar yang terhormat. Di saat kondisi ekonomi sulit, PHK di mana-mana dan biaya hidup tinggi, anggota DPR yang menjadi wakil dari rakyatnya justru mendapat begitu banyak tunjangan. Mulai dari tunjangan jabatan 9 juta rupiah, tunjangan listrik dan telepon hingga 7 juta rupiah per bulan, tunjangan beras 12 juta rupiah per bulan, hingga tunjangan perumahan yang tembus 50 juta rupiah per bulannya. Dengan pendapatan total setiap bulannya mencapai 104 juta rupiah. Angka-angka yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh rakyat jelata seperti Hapsah. Tapi soal ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad punya alasan lain. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan
tunjangan kontrak rumah lagi. Hapsah hanyalah satu potret dari ratusan juta penduduk Indonesia yang berjuang agar diri dan keluarganya dapat bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi. Emang masih ada, aku nggak begini hidup aku. Ada sekarang sendiri, kalau ingat emak aku. Sebuah asa yang seharusnya didengar penguasa, yang bukan hanya haus akan kuasa, tapi juga memikirkan kesejahteraan anak bangsa. Tim Liputan Kompas TV.